mengakhiri hari suci dengan merayakan Kamis Suci. Pada perayaan ini, kita akan mengenangkan perjamuan Tuhan bersama murid-muridnya. Perjamuan kasih dan cinta yang penuh pengorbanan dengan diawali pembasuhan kaki para rasul. Perayaan Ekaristi Kamis Putih malam ini akan dipimpin oleh Romo Kristi Mahendra PM. Marilah kita berdiri menyatukan hati kita dengan penuh rasa syukur, menyanyikan lagu pembukaan karena diundang dalam perjamuan pesta cinta kasih Tuhan ini. Amen.
malam terakhir Yesus sebelum mengalami penderitaan besok pagi. Mari kita persiapkan diri kita, karena kita semakin patah dan layak untuk menyambut sabda dan Ekaristi. Saya mengaku Saya
Marilah berdoa. Ya Allah, dalam perjamuan malam yang amat kudus ini, Putra Tunggal menyerahkan dirinya kepada kematian, mempercayakan kepada gereja kurban baru dan kekal, serta perjamuan cinta kasih-Nya. Semoga kami yang merayakan perjamuan malam ini menimba perkenan kasih dan hidup dalam misteri yang luhur dan agung itu, dengan mengenal Kristus Tuhan kami yang bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus yang hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Keluaran. Pada waktu itu, berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan ini akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Bulan yang pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaat Israel, pada tanggal 10 bulan ini, hendaklah diambil seekor anak domba oleh masing-masing menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk menghabiskan seekor anak domba, maka hendaklah ia bersama tetangga terdekat mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela dan berumur 1 tahun. Kamu boleh mengambil domba, boleh kambing. Anak domba itu harus kamu kurung sampai tanggal 14 bulan ini. Lalu seluruh jemaat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada senja hari. Darahnya harus diambil sedikit dan dioleskan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas rumah, tempat orang-orang makan anak domba itu. Pada malam itu juga mereka harus memakan dagingnya yang dipanggang. Daging panggang itu harus mereka makan dengan roti yang tidak berlagi dan sayuran pahit. Beginilah kamu harus memakannya. Pinggangmu berikat, tali berkasut, dan tongkat ada di tanganmu. Hendaklah kamu memakannya cepat-cepat. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjelajahi negeri Mesir untuk membunuh semua anak sulung, baik anak sulung manusia maupun anak sulung hewan, dan semua dewata Mesir akan kujatuhi hukuman. Akulah Tuhan. Adapun darah domba itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah tempat kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan melewati kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu pada saat aku menghukum negeri Mesir. Hari ini harus menjadi hari peringatan bagimu dan harus kamu rayakan sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Demikianlah sabda Tuhan.
Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, apa yang telah kuteruskan kepadamu ini telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam Ia diserahkan mengambil roti, dan setelah mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkan roti itu seraya berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini untuk mengenangkan aku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dalam darahku. Setiap kali kamu meminumnya, perbuatlah ini untuk mengenangkan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu mewartakan bapa Tuhan sampai Ia datang." Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk pergi dari dunia ini pada Bapa. Sebagaimana Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai saat terakhir. Ketika mereka sedang makan bersama, iblis telah membisikkan dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, rencana untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan pakaiannya. Ia mengambil selai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki para muridnya, lalu menyekat dengan kain yang terikat pada pinggang itu. Lalu sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?"
Yesus kepadanya, "Apa yang aku lakukan engkau tidak mengerti sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Selama-lamanya engkau tidak akan membasuh kakiku." Jawab Yesus, "Jika aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga dari tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Siapa saja yang telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu pun sudah bersih, hanya tidak semua." Yesus tahu siapa yang akan menyalahkan dia. Karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah membasuh kaki mereka, Yesus mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah aku lakukan kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jika aku Tuhan dan guru membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga melakukan seperti yang telah aku lakukan kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara yang terkasih, setiap Kamis Putih seperti ini kita merayakan liturgi tahunan. Kalau saya tanya kepada umat paroki Pemalang, apa yang menjadi kekasan dari Hari Raya Kamis Putih? Apa? Basuh kaki. Ada lagi? Apa? Tuguran. Lalu apa lagi kekasannya? Bajunya putih, meskipun kulitnya gelap. Apa lagi? Peranakan sakramen. Apa lagi? Pembasuhan. Apa lagi? Ada satu kegiatan yang pasti umat paroki Pemalang itu lupa. Ada satu kegiatan yang umat Pemalang pasti lupa di hari Kamis seperti ini, yaitu perjamuan. Ya, perjamuan. Ada satu yang terlewatkan umat paroki Pemalang, yaitu masa nggak tahu? Satu yang terlewatkan. Mau tahu? Yang terlewatkan adalah foto bersama. Cetakannya sudah terjadi. Gede lagi. Kalau tidak ada yang foto, tidak ada gambar besar. Siapa yang foto kira-kira? Siapa kira-kira? Kalau dalam bacaan itu tadi ada satu orang yang hilang. Mungkin kalau dulu ada video direkam, belum ada video foto doang. Itu hasilnya sudah ada. Jadi ada satu kegiatan di Kamis Putih itu yang selalu dilupakan oleh umat beriman, yaitu foto bersama. Sehingga itu menjadi kenangan yang selalu dirayakan setiap tahun di hari Kamis Putih. Apa yang dikenangkan dalam foto bersama itu? Yesus ngapain? Perjamuan. Dalam konteks gereja zaman sekarang terungkap dalam Eucharistia. Maka poin pertama yang ingin saya renungkan adalah apakah umat paroki Pemalang sudah menjadi manusia Ekaristi?
Sudah atau sudah banget? Siapa yang merasa sudah menjadi manusia Ekaristi? Tuh. Langkah kiri. Pilihan kedua, semoga ada yang tuh. Siapa yang sudah merasa banget menjadi manusia Ekaristi? Tuh. Siapa yang tidak yakin? Tuh. Manusia Ekaristi nggak ada, Ekaristi banget nggak ada, yang nggak yakin nggak ada. Siapa yang tidak punya pendirian? Tuh. Ya kalau sampel kustubi, umat paroki Pemalang tidak yakin menjadi manusia Ekaristi. Kenapa tidak yakin panjenengan? Apa nggak pernah Ekaristi setiap minggu? Ya sudah, itu saja. Karena apa? Menjadi manusia Ekaristi seperti yang dibaca kedua tadi. Bisa dibuka nggak Mas di video itu? Kita baca bersama. Bacaan kedua, kita baca bersama. Biasanya orang Katolik itu rajin baca, saking rajinnya ketiduran. Kata-kata institusi Ekaristi dalam tata perayaan Ekaristi itu rumusannya bukan dirumuskan oleh para rasul atau uskup atau paus, tetapi inilah kata-kata institusi yang Yesus ucapkan sehingga menjadi warisan iman gereja dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Apa yang dikatakan Yesus? Ia mengambil roti. Coba Bapak Ibu camkan dan hayati. Yesus mengambil roti. Apakah itu sudah diberkati atau belum? Belum ya? Inilah kita yang belum diberkati. Setelah itu ketika Yesus mengambil roti, mengucap syukur atasnya. Di situ ada kata institusi mengucap syukur, ada pemberkatan dalam kata-kata institusi Yesus. Dengan kata lain, kita sebagai gereja terberkati melalui sakramen baptis. Anda dari yang mungkin baptisannya dewasa, tua, atau anak, ketika lahir seperti diambil roti yang belum terberkati. Ketika Bapak Ibu saudara-saudari dibaptis dalam iman gereja Katolik, disitulah ada pemberkatan. Lalu apalagi setelah mengucap syukur yang dilakukan apa? Memecah-mecahkan roti. Bapak Ibu tersebar di seluruh dunia umat Katolik meskipun minoritas. Tetapi disitulah kita diutus, entah itu sengaja, direncanakan atau tidak sengaja. Apakah ada yang bercita-cita ingin menjadi Katolik di Pemalang? Mungkin yang asli Pemalang bisa mengatakan, ya, saya akan sampai mati di Pemalang. Tapi bagi pendatang, apakah terpikir saya tuanya akan mati sebagai Katolik di Pemalang? Tentu tidak pernah terpikir. Itulah dipecah, tidak lagi utuh dalam satu keluarga. Bapak Ibu memutuskan untuk tinggal di Pemalang, menjadi umat Katolik Pemalang sampai mati, dan akhirnya menjadi berkat. Situlah keputusan kita, Bapak Ibu, entah itu di sekolah, di pemerintahan, di dinas, di swasta, di sawah, di pertokoan. Itulah yang menjadi manusia Ekaristi. Kita sudah terberkati, dipecah-pecah dan dibagi-bagikan. Kira-kira sudah tahu? Ya wis, kenapa tadi orang ngacung? Kalau sudah merasa seperti itu, Bapak Ibu bersaksi dalam pekerjaan di tengah lingkungan rumah masyarakat dan tetap menghayati iman sampai mati meskipun digoyang-goyang, diolok-olok, mencaci maki, tetap pada pendirian iman kita kepada Yesus. Itulah manusia Ekaristi. Seperti Yesus sendiri yang membagikan dirinya, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini untuk mengenang.
poin pertama, Bapak Ibu harusnya merasa yakin banget kalau saya sudah menjadi manusia Ekaristi. Saya sendiri juga tidak pernah berpikir akan menjadi romo di Purwokerto. Sebagian anak Jakarta tidak pernah terpikir untuk menjadi romo di Uskupan Purwokerto. Tiba-tiba ya pokoknya ada aja jalan. Dan akhirnya sampai saat ini menjadi imam Yesusan di Uskupan Purwokerto. Ya saya menghidupi. Tidak pernah ada yang menduga apa yang terjadi di masa depan. Dan inilah keputusan gereja. Sehingga kita sampai saat ini menghayati iman Katolik yang sama di seluruh dunia. Nah, sekali lagi saya tanya, apakah panjenengan semua sudah merasa menjadi manusia Ekaristi? Mantap, itu yang pertama. Maka peristiwa Kamis Suci menyadarkan kita sebagai umat beriman adalah manusia Ekaristi yang dari orang berdosa yang belum dibaptis dikuduskan menjadi umat beriman Katolik, diambil, dipecah-pecah, dan akhirnya kita tersebar sampai seluruh dunia. Paroki Pemalang itu ada berapa jumlahnya? Jiwanya berapa? 1.300. Berapa persen yang mendatang? Syukurlah. Tetapi biasanya anak-anak setelah lulus SMA minggat ke Jakarta, ke Semarang, Surabaya, baru orang Bali Mani. Sehingga yang tertinggal di gereja kita di Uskupan Purwokerto adalah kelompok anggota PAM. Anggota PAM, Sunan. Saya keliling ke 27 paroki, yang ada adalah anggota PAM. Yang muda-muda akhirnya mengalami putusan di kota-kota besar. Itulah gereja, dan dia mengikuti gereja imannya di tempat tinggal dia, entah itu menikah dan bekerja di kota besar atau kembali lagi ke Pemalang. Itulah iman kita yang menjadikan kita sebagai manusia Ekaristi. Poin pertama selesai. Poin kedua, Bapak Ibu yang hari ini akan dibasuh, coba cung. Berapa orang? 12. Ada perempuannya? Tidak boleh. Kemarin kami dalam retret didukung Romo Bagio sebagai komisi liturgi memberikan dokumen bahwa Paus Fransiskus mengizinkan rasul dalam Kamis Putih itu perempuan. Pertanyaannya, siapa yang menjadi Judas? Inilah. Karena simbolik 12 rasul, satu ada yang meninggal, ada yang berkhianat, itu adalah gambaran iman gereja kita. Bahwa Yesus ini membasuh, tetapi ditolak oleh Petrus. Dia mengatakan, kalau semua mandikan saya sekalian, tidak usah hanya kaki. Tetapi Yesus mengatakan, kalian sudah mandi, sudah bersih, tetapi tidak semua. Simbolisasi 12 rasul, ada yang satu misalnya, itu adalah gambaran seringkali kita kepleset. Pertanyaan yang mendasar, siapa yang sudah menerima sakramen tobat? Terus ngaku dosanya orang pede. Itu kan hebat orang ngaku sakit dan hatinya orang pede. Apakah sudah? Iya rasanya. Uang ya. Siapa yang belum? Survei membuktikan. Saya tinggal di Wisma Uskupan, membantu turne pengakuan di Dekaran Tengah. Survei membuktikan tidak lebih dari 30% umat paroki yang menerima sakramen tobat. Saya berharap paroki Pemalang ini 95%. Ada apa enggak? Ini sukses karena isinya. Tetapi sejauh saya membantu, saya tinggal 8 tahun di Uskupan, membantu Dekaran Tengah, maksimal 35%, tidak pernah lebih dari 35%. Kemana yang lain? Muncul litani-litani pengakuan dosa. Saya itu malu, dosa itu wajib. Maka saya kalau kategori umat, kalau ada umat yang merasa malu
negatif, agar merasa butuh. Biasanya rasanya orang teguh, sekarang rasanya orang guna sesat. Dia merasa butuh. Biasanya marahi bojone saiki marahi anak sesat. Agar merasa itu baru satu tani. Di tani kedua biasanya apa? Aduh, rumah itu terlalu muda. Kalau mau bentuk terlalu muda, saya itu disuruh orang yang sepuh. Tahu alasannya? Bukan mencari kromosom semakin suci, tapi semakin jadi kerasa ada Romo Joko, ada Romo Budi Prayitno, paling lalu. Karena apa? Hidup. Tapi dari ngomong kebenaran, apa ulangi lagi? Maka pernyataan Yesus, kamu sudah bersih, tetapi tidak semua. Inilah gambaran Allah yang berbelas kasih selalu memberikan kesempatan bagi gereja untuk mengalami pertobatan. Tidak harus menunggu 10 tahun sekali ya. Berapa dalam 5 kita gereja menerima sakramen tobat minimal 10 tahun? 10 tahun? Kurang-kurangnya setahun sekali, tapi seringkali banyak orang terpleset. Ada yang 10 tahun sekali, orang mengikuti BDE. Sadar ya? Keren. 10 tahun sekali atau setahun sekali? Itu saja, setahun sekali saja. Banyak orang menghindar. Maka bacaan kedua, bacaan kecil, poin kedua yang diceritakan, kita sudah bersih, tetapi tidak semua. Maka gambaran Allah yang berbelas kasih selalu kita bisa terima. Dan yang terakhir, kalau kita tadi merenungkan Ekaristi, saya berharap Bapak Ibu tahu arti Ekaristi itu apa. Apa arti Ekaristi? Gimana Pak? Salah. Tahu arti Ekaristi? Apa? Puji syukur, betul. Jadi Ekaristi bukan perjamuan, tetapi bahasa Ibrani-nya Eukaristia, artinya puji syukur. Kenapa itu dipilih oleh Uskup Kawi Indonesia menjadi buku resmi gereja? Karena iman kita pusatnya ada di Ekaristi. Bapak Ibu kalau pernah dengar tagline iklan, apapun makanannya, minumannya adalah titik-titik soal jangan disebut karena dia tidak sponsor. Saya pun juga bisa membuat tagline, apapun peristiwa iman kita, puncaknya adalah Ekaristi. Mau suka, mau duka, puncaknya Ekaristi. Percaya nggak? Peristiwa kematian, Ekaristi. Ulang tahun, Ekaristi. Bahkan kemarin saya membantu di stasi katedral, ada satu orang memindahkan kisah mingguan ke rumah. Saya pikir ada yang ulang tahun, ternyata tidak ada yang ulang tahun. Ternyata syukuran gaji ke-13. Ini yang PNS pasti tahu ini. Mau lebaran, THR-an, memindahkan kisah di kapel rumah. Ada banyak intensi yang kreatif sekarang, hasil panen, bahkan gaji ke-13 saja diungkapkan dengan rasa syukur. Maka para saudara, kalau kita hari ini merenungkan perjamuan malam terakhir yang artinya adalah kita mau mengikuti warisan iman gereja yang sampai sekarang kita ikuti dalam Ekaristi, marilah kita menjadi manusia Ekaristi yang siap dipecah-pecah dan akhirnya dibagikan untuk kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara yang kalau dengan nama Allah SWT.
Teruskan dengan doa umat. Dengan membasuh kaki para muridnya, Yesus telah
bagi Sri Paus, para uskup dan para imam. Semoga Sri Paus dan uskup kami serta para imam dapat melakukan tugas penggembalaan mereka dengan rendah hati, seperti Yesus yang membasuh kaki murid-muridnya. Marilah kita mohon. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga para pemimpin masyarakat selalu mendasari tugas pelayanannya dengan sabda Yesus sendiri untuk saling melayani satu sama lain demi keselamatan bersama. Marilah kita mohon. Bagi orang-orang yang menderita, semoga keteladanan Kristus dalam mengasihi para muridnya menggugah setiap orang untuk terlibat dalam memberi pertolongan dan kasih bagi orang-orang yang sedang menderita. Marilah kita mohon. Bagi kita di sekitar altar ini, semoga kita semua pada hari ini memperbarui niat untuk saling mengasihi dan bekerja sama dalam keluarga kita masing-masing, sehingga nilai Kristiani hidup kita terpancar pula di dalam kehidupan bermasyarakat. Marilah kita mohon. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur atas peristiwa Kamis Putih membantu kami dalam menghayati Ekaristi menjadi manusia Ekaristi, diberkati, dipecah, dan dibagikan. Kami ingin meneladani utama Kau yang siap untuk diutus, sehingga kami semakin menghayati pengorbanan-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari, dan akhirnya banyak orang mengalami pertolongan melalui gereja paroki ini. Kami mohon. Ya Allah Maha Pengasih, dengarkanlah permohonan kami. Semoga kami belajar sabar dan rela berkorban bagi sesama seperti Yesus Kristus Tuhan dan Penantara kami. Amin.
kepada Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Makin dekatlah hari-hari sengsaranya yang menyelamatkan serta kebangkitannya yang mulia. Pada hari-hari itulah kesombongan musuh lama ditaklukkan dan sakramen penebusan kami dikenangkan. Dengan pengantaran Kristus itu, bala malaikat yang bersuka cita di hadapan dalam keabadian menyembah keagungan. Kami mohon, perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan datang." Ingatlah Tuhan akan gereja yang tersebar di seluruh bumi, agar Kau menyempurnakan dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Kristoforus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga saudara-saudari kami yang telah meninggal dan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasih-Nya kami semua, agar kami terima dalam kebahagiaan abadi,
bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santa Yosef Pembaik, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami turut Kau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Kau dengan pengakuan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengakuan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah
Ibadat Sabtu Suci akan diadakan pada hari Sabtu 30 Maret pukul 5.30 pagi. Yang kedua, jadwal Pekan Suci bisa dilihat di Videotron atau di pengumuman yang disebar lewat berita. Pada hari Jumat 29 Maret pukul 8 pada ibadat syahadat salib dengan tablu. Pada pukul 15 ada perayaan Jumat Agung. Sabtu 30 Maret pada pukul 19 perayaan Malam Paskah. Minggu 31 Maret pada pukul 7 misa Paskah pagi atau perayaan Paskah pagi. Yang ketiga, jadwal kuburan bisa dilihat di Videotron atau pengumuman yang ada di Agro. Pukul 20.30 sampai pukul 21 untuk lingkungan Stefanus dan Paulus. Pukul 21 sampai 21.30 untuk lingkungan Ignatius dan Maria. Pukul 21.30 sampai pukul 22 untuk lingkungan Petrus dan Markus. Pukul 22 sampai 22.30 untuk lingkungan Teresa dan Yohanes. Pukul 22.30 sampai pukul 23 untuk komunitas bruder dan suster. Pukul 23 sampai 23.30 untuk kelompok MK dan KKMK. Pukul 23.30 sampai pukul 24 untuk panitia Paskah. Yang keempat, Paskah anak. Paskah anak untuk anak-anak Kia Berpir akan diadakan pada hari Minggu 31 Maret pukul 9 pagi atau sesudah misa pagi, bertempat di aula paroki. Untuk yang mau ikut silakan mendaftar kepada pendamping Kia Berpir. Yang kelima, laporan keuangan. Kolekte pada Minggu Palma 20 Maret sebesar Rp5.761.500. Yang keenam, jadwal petugas liturgi bisa dilihat pada Videotron atau pengumuman lewat berita. Demikian pengumuman, terima kasih atas perhatian saudara. Terima kasih para petugas liturgi yang membantu kita dalam perayaan Ekaristi pada malam ini. Setelah ini kita akan kuburan, mari kita kondisikan kusuk dan kita ingin mengiringi kesendirian Yesus, menyiapkan diri untuk menyambut penderitaan. Maka kita siapkan diri untuk melakukan